Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Musdalifah dengan NIM 1001138242919 dari IKMB. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ergonomi dengan menjelaskan rula dan reba. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan dua metode analisis postur kerja ini. Keduanya ini digunakan untuk menilai risiko gangguan muskuloskeletal atau cedera otot dengan sendi akibat postur kerja. Rula itu sendiri adalah Rapid Upper Limb Assessment, fokusnya pada tubuh bagian atas seperti leher, bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Sedangkan reba itu Rapid Entire Body Assessment, menilai seluruh tubuh termasuk kaki, punggung, dan keseimbangan tubuh. Sebagai contoh, kita akan menggunakan aktivitas mendorong pesawat. Aktivitas ini melibatkan postur condong ke depan, gaya dorong besar, dan penggunaan otot tubuh atas dan bawah secara bersamaan. Sebelum itu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama itu mengidentifikasi postur tubuh yang berisiko terhadap nyeri otot atau cedera, memberikan penilaian kuantitatif dalam bentuk skor, menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan posisi kerja atau alat kerja, dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas kerja. Kita mulai dari bagian A, yaitu arm raise analysis, lengan dan pergelangan. Ini di rula terlebih dahulu. Jadi di sini ada 5 gambar yang kita sesuaikan dari pengukuran. Yang pertama itu jika lengan menggantung lurus di sisi tubuh itu skornya 1, jika lengan sedikit terangkat 20 derajat sampai 45 derajat itu skornya 2, jika terangkat tinggi 45 derajat sampai 90 derajat skornya 3, dan jika di atas bahu lebih dari 90 derajat itu skornya 4. Nah, jadi dari gambar yang saya ambil itu perhitungan sudutnya didapat 11 derajat, yang dimana skornya itu ada di 1. Tapi sebelum kita tulis di kolomnya, kita lihat adjustnya dulu. Kalau bahunya terangkat itu kita tambah 1, kalau lengan menyilang garis tengah tubuh atau abduksi itu kita tambah 1 juga, dan kalau lengan disangga atau ditekan itu dikurang 1. Dari skor 1 tadi kita lihat tidak ada penambahan, jadi skornya tetap 1 di upper arm score. Lanjut step 2 itu locate lower arm position. Jika sudut siku antara 60 derajat sampai 100 derajat itu normal, skornya 1, dan jika sudut siku dari 0 sampai 60 atau melebihi 100 itu skornya 2. Di sini kita dapat di skor 2, terus kita lihat di adjustnya, jika lebih lurus atau lebih menekuk dari itu kita tambah 1. Nah, ini enggak ya, jadi skornya tetap 2 di lower arm score. Lanjut di step 3 itu locate wrist position. Pergelangan lurus itu skornya 1, jika sedikit menekuk itu 2, dan jika terlalu menekuk ke atas atau ke bawah itu 3. Nah, dari perhitungan sudutnya itu didapat 31 derajat, yang dimana kita dapat di skor 3. Dan adjustnya itu jika pergelangan tangan bengkok dari garis tengah itu ditambah 1. Lanjut ke step 4 itu wrist twist. Jika sedikit berputar mid range atau handshake seperti posisi salaman begini, itu poinnya 1 atau skornya 1. Jika putarannya ekstrim atau end range seperti ini, itu skornya 2. Nah, kita dapat di skor 1 seperti salaman seperti ini, bukan menekuk, itu agak bengkok ke sini. Terus lanjut ke step 5 look up posture score in table A. Jadi kita ke table A terlebih dahulu, kita isi tabelnya. Di upper armnya itu 1, kita tandai. Di lower armnya itu di 2, di wrist score-nya 4, dan wrist twist-nya itu di 1. Kita tarik sampai nemuin garis tengah atau titik tengah. Kita dapat 3, jadi di step 5 atau di langkah 5 itu kita dapatnya di skor 3. Step 6 itu muscle use score. Kalau kerja statis lebih dari 10 menit dan kerjanya itu lebih dari 4 berulang kali per menit itu ditambah 1. Jadi kalau mendorong itu kan pasti lebih dari 10 menit dan kerjanya lebih dari 4 kali berulang. Jadi kita dapat skornya 1. Lanjut yang step 7 atau langkah 7 itu tambahkan kekuatan atau skor beban. Itu yang pasti kalau mendorong pesawat lebih dari 22 pounds atau
ada gerakan atau hentakannya. Jadi kita dapat skor 3. Nah, lanjut ke skor 8 ini find row in table C. Jadi kita jumlahkan dari postur skor A sampai force or load score. Jadi kita dapat 7. Kita lanjut ke step B atau neck, trunk, and leg analysis. Step 9-nya itu locate neck position. Ukur sudut antara kepala dan badan. Kalau tegak 0 sampai 10 derajat itu skornya 1. Kalau sedikit menunduk 10 sampai 20 skornya itu 2. Kalau menunduk lebih dari 20 derajat itu skornya 3. Dan kalau kepalanya mendongak ke belakang itu bisa 4. Di sini dari pengukurannya itu dapat 9 derajat yang dimana kita dapat skor 1. Nah, kita lihat adjustnya juga. Kalau leher diputar atau miring ke samping itu kita tambah 1. Ini kepalanya lurus ke depan ngelihat objek, jadi next score-nya itu tetap 1. Lanjut di step 10, locate trunk position. Ini posisi badan ya. Kalau badannya itu tegak itu skornya 1. Sedikit membungkuk itu dari 0 sampai 20 derajat itu skornya 2. Dan kalau membungkuk 20 sampai 60 derajat itu 3. Kalau lebih dari 60 itu 4. Kita dapat step 10-nya itu di skor 3 karena 23. Jadi masukkan nilai 20 sampai 60 derajat. Jadi skornya itu tetap 3. Lanjut step 11 itu di kaki. Jika posisi stabil atau seimbang itu skornya 1. Dan jika berat tubuh tidak merata atau bertumbuh di satu kaki itu skornya 2. Di sini jika posisinya itu stabil dan seimbang, jadi leg skornya itu 1. Nah, step kita lihat ke step 12 itu cari nilai postur di tabel B. Nah, kita lihat, kita isi neck posture score-nya tadi itu di 1, trunk posture score-nya di 3, dan legs-nya itu di 1. Kita garis lagi sampai nemuin titik tengah. Titik tengahnya itu di 3. Jadi step 12 itu dapat skor 3. Lanjut ke step 13, add muscle use score. Itu tambahkan muscle score-nya kalau kerja statis lebih dari 10 menit, kalau kerja berulang lebih dari 4 kali per menit itu skornya 1. Nah, ini iya ya, seperti di step 6 tadi. Jadi skornya itu 1. Lanjut step 14. Itu tambahkan bebannya sama seperti yang step 7 tadi, yang pasti lebih dari 22 pounds. Kita dapat skornya 3. Lanjut ke step 15, itu find column in table C. Nah, jumlahkan skor dari langkah 12 tadi sampai 14. Jadi kita dapatnya 7. Gabungkan dengan arrow dari langkah 8 untuk mendapatkan skor akhir rulanya. Nah, di sini di table C itu kan ada wrist arm score-nya itu ada di 7. Neck, trunk, and leg score-nya itu ada di 7 juga. Nah, kita tarik, kita garis, dan kita dapat skornya di 7. Jadi, interpretasi dari skor akhir rula ini, kita dapatkan skor 7 yang dimana tindakan perbaikan harus segera dilakukan. Oke, kita lanjut ke reba. Reba ini menilai postur seluruh tubuh, bukan cuma tangan atau bahu seperti rula, tapi juga punggung, kaki, dan keseimbangan tubuh saat kerja. Nah, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar risiko cedera akibat posisi kerja yang menuntut beban dan kestabilan. Kita pakai contoh kasus yang tadi, contoh kasus mendorong pesawat. Nah, kita mulai dari bagian A itu di neck, trunk, and leg analysis atau leher, punggung, dan kaki. Bagian A ini kita nilai postur tubuh, bagian bawah dan tengah. Ini menentukan seberapa stabil dan berat kerja tubuh bagian bawah saat mendorong pesawat ya. Kita mulai dari step 1. Itu di neck position, dilihat dari sudut kepala terhadap batang tubuh. Kalau netral atau tegak itu 1, kalau sedikit menunduk itu 2, dan kalau miring atau berputar itu ditambah 1. Pada kasus ini pekerja menunduk sedikit saat mendorong karena fokus ke arah dorong, jadi neck score-nya itu 1. Terus ada adjust-nya, tapi leher pekerja ini sedikit menunduk
tapi masih dalam batas normal, jadi kita beri skor 1 tanpa penambahan karena tidak ada rotasi maupun kemiringan. Lanjut ke step 2, terang atau batang tubuh. Kita mengukur sudut kemiringan punggung terhadap garis vertikal tubuh. Kalau tegak itu 1, kalau condong dari 20 sampai 60 derajat itu kita dapat 3, dan kalau lebih dari 60 derajat itu 4. Kita dapat di skor 3, dan adjust-nya itu kalau tubuh memutar ke kanan kiri tambah 1, dan kalau tubuh miring ke salah satu sisi itu tambah 1 juga. Terang atau batang tubuh condong sekitar 30-40 derajat ke depan untuk mendorong pesawat. Karena tidak ada rotasi, nilainya tetap 3. Lanjut ke langkah 3, itu di kaki, menilai seberapa stabil posisi kaki menopang tubuh. Kalau berdiri seimbang itu 1, kalau berat badan tidak seimbang atau hanya satu kaki menopang itu 2, dan kalau lutut menekuk lebih dari 60 derajat itu ditambah 1. Pada kasus ini, kedua kaki menekuk untuk menjaga keseimbangan dan memberikan dorongan kuat. Jadi kita kasih skornya 4. Karena ditambah dari skor 2, kita tambah ke adjust-nya itu 2. Next itu di step 4, table A, gabungan dari postur leher, terang, dan kaki. Jadi kita lihat di table A, untuk di terang postur skornya itu di 1, di neck-nya itu di 3, dan leg-nya itu di 4. Kita tarik, kita garis, kita dapat skor 6. Jadi step 4 itu kita dapat skor 6. Lanjut ke step 5, itu beban, sama seperti yang rula tadi, bebannya lebih dari 22 pounds, tapi di sini kita tambahkan 1 untuk faktor bebannya karena ada hentakan yang mendadak. Jadi kita dapat skornya itu 3. Next itu ke perhitungan skor A. Jadi setelah menambahkan beban kerja ke postur tubuh bawah, kita peroleh skornya 9, pertambahan dari 6 dan 3. Lanjut kita ke bagian B, yaitu arm and waist analysis. Jadi kita lihat ini step 7, dilihat dari posisi lengan terhadap tubuh. Kalau netral atau dekat tubuh itu 1, kalau diangkat 20-45 derajat itu 2, diangkat 45-90 derajat itu 3, dan lebih dari 90 itu 4. Lengan ini mengarah ke depan sekitar 20-30 derajat. Tanpa bahu terangkat, upper arm score-nya itu 1. Dan adjustment-nya itu kalau bahu terangkat ditambah 1, kalau lengan menjauh dari tubuh ditambah 1, dan kalau lengan disanggah itu dikurang 1. Lengan atas mengarah ke depan dengan sudut kecil, tidak melebihi bahu, jadi nilainya tetap 1. Lanjut di langkah 8, itu locate lower arm position, yang dimana di sini diukur dari sudut siku. Idealnya itu 60 derajat sampai 100, itu skornya 1. Dan kalau terlalu lurus, kurang dari 60 derajat atau terlalu menekuk lebih dari 100 derajat, itu skornya 2. Di sini kita dapat skornya 2 karena kita dapat 44 derajat dari hasil pengukuran. Lanjut ke step 9, wrist atau pergelangan tangan. Jika pergelangan tangannya lurus, netral, itu skornya 1, dan jika ada fleksi atau ekstensi menekuk itu kita tambah 2. Nah, di sini itu agak menekuk ya, seperti ini. Jadi skornya itu 2. Tapi sebelum kita tulis, kita lihat adjust-nya dulu. Pergelangan relatif netral gitu, sedikit menekuk. Terus pergelangan tangannya ini ditambah 1 karena agak sedikit miring. Jadi nilainya itu ada 3. Lanjut ke step 10. Itu look up posture score in table B. Nah, kita lihat nih di tabel B. Kita isi upper arm score-nya itu 1. Lower arm-nya 2, dan wrist-nya itu 3. Kita dapat di skor 3. Kita isi di step 10. Lanjut step 11-nya itu head coupling score atau kualitas pegangan. Menilai seberapa baik tangan menggenggam objek kerja. Nah, di sini itu kita dapat di skor 2 atau pour karena kasus mendorong pesawat ini tidak ada handle, tangan langsung menempel di permukaan logam.
Jadi pegangan pekerja ini langsung ke permukaan pesawat tanpa handle, jadi couplingnya itu kita beri skornya 2. Lanjut ke langkah 12, itu kita gabungkan postur skor B dengan coupling score, jadi kita dapat 5 untuk di step 12. Lanjut ke step 13, itu activity score. Nah, kita lihat nih, jika postur ditahan lebih dari 1 menit atau statis itu ditambah 1, jika gerakan berulang lebih dari 4 kali per menit itu ditambah 1, dan jika perubahan besar atau kondisi tidak stabil itu juga ditambah 1. Nah, di sini kita itu statis dan berulang. Karena postur ini ditahan lama dan dilakukan berulang, kita tambahkan 2 untuk aktivitas. Jadi aktivitas skornya itu 2. Nah, kita isi di table skornya. Untuk skor A-nya itu ada di 9, terus di skor B-nya itu ada di 5. Kita tarik, kita garis, dan kita dapat di skor 10. Kita isi di kolom table C-score. Nah, table C-score ini ditambahkan ke activity score, jadi kita dapat final rebel score-nya itu 12, yang dimana masuk dalam kategori very high risk atau risikonya sangat tinggi, yang artinya posisi kerja ini perlu segera diperbaiki. Baik, itu tadi penilaian dari Rula dan Reba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.